yang dimaksud dengan tidak barokah? Ulama menjelaskan, al-barakatu hiya ziyadatul khair fi nafsil ibad. Sesuatu itu dikatakan barokah kalau sesuatu itu menambah kebaikan demi kebaikan dari pemiliknya. Maka ilmu kita dikatakan barokah karena mendatangkan manfaat bagi diri maupun orang lain. Harta kita dikatakan barokah karena kita bisa menikmati aspek kebaikannya, bahkan keluarga dan orang lain. Itulah yang kemudian disentil oleh Allah ketika Allah menjelaskan tentang sumber ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan hidup itu. Banyak orang meyakini kalau dia kaya itu kemudian dia tenang hidupnya, dia nyaman dan dia bahagia. Tidak. Maka Allah menjelaskan, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan dongka. Jadi orang yang jauh dari mengingat Allah, baik secara lisannya, arkan perbuatan termasuk dalam amaliyahnya, atau dengan hartanya, kalau dia jauh dari Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, maka akan saya berikan dia penghidupan yang menyesakkan, gampang stres, gampang depresi, padahal hartanya melimpah. Ini satu hal yang patut kita renungkan. Terkait dengan kontinuitas atau terus-menerus ajak itu, Rasulullah pun juga dalam salah satu hadisnya menjelaskan, khairul amal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu adalah yang ajak, yang terus-menerus istiqomah dijalankan, sekalipun kata orang lain itu remeh, itu kecil, tapi dia jalankan pun. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, ternyata kerja itu membutuhkan jiwa profesionalisme, profesionalitas. Adakah dalil-dalil yang secara umum atau khusus bicara tentang profesional itu? Bisa kita temukan baik secara tersirat maupun secara tersurat. Dalam surat Hud ayat 93, di sini dijelaskan. Kalau kita melihat sababun nuzul dari beberapa ayat ini, memang terkait dengan dialog antara Allah, antara Islam dengan kafir atau kekufuran. Tetapi makna-makna yang kemudian bisa kita tarik ke wilayah pekerjaan secara umum, ternyata di situ tersirat satu jiwa, satu nilai yang harus dimiliki oleh umat Islam, yaitu nilai profesionalitas, profesional, memiliki kecakapan tadi itu. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, kata Hud alaihissalam, i'malu, bekerjalah kamu sekalian, ala makanatikum, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan keahlianmu. Ini amil, sebab kami pun, kata Hud, juga selalu berkarya, selalu bekerja. Nah ternyata makanatikum, nanti bisa coba dicek kembali dalam tafsir-tafsir yang muktabar. Salah satu makna dari makanatikum itu adalah istitoah, di situ kemampuan, memiliki keahlian di bidangnya. Maka orang yang bekerja sesuai dengan kecakapan atau keahliannya, biasanya untuk mencapai target itu lebih mudah. Nah karena itulah sekarang, kalau kita ingin mengurusi atau melakukan sesuatu, paling tidak kita berusaha untuk menjadi orang yang ahli, cakap di bidangnya atau profesional. Sebab ternyata profesionalitas itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Tetapi di situ ada usaha, ada ikhtiar, ada satu keinginan untuk meraihnya. Kemudian yang lain, dalam sebelumnya dalam penjelasan dari surat Hud ayat 93 ini, dari beberapa tafsir termasuk dalam tafsir At-Tabari, di situ dijelaskan makna dari makanatikum itu ai ala tariqatikum,
metode di situ, sesuai dengan metode yang kamu ahli di dalamnya, sesuai dengan cara yang kamu mampu lakukannya. Maka salah satu maknanya adalah kecakapan atau profesionalitas. Nah, sekalipun saya harus menjelaskan, kalau kita lihat sababun nuzul dari ayat ini adalah wa hadza tahdidun wa wa'idun sadid. Itu kaitannya dengan ancaman kepada orang-orang kafir yang ketika diajak untuk jihad, dia melakukan berbagai upaya untuk hailah, mengelak. Maka di situ ada wa'id, ancaman Allah di situ. Terserah kamu kerja sesuai dengan kemauanmu. Maksudnya di sini sakarepmu. Iya. Diajak baik nggak mau, diajak jihad selalu ada alasannya. Wes sakarepmu. Gitu. Tetapi dalam tafsirannya kemudian orang kalau mengerjakan sesuatu sakarepe dhewe, maka biasanya tidak fokus, asal dia. Nah, kalau orang asal maknanya apa? Tidak profesional. Nah, di sini ada titik singgungnya. Kemudian yang lain dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dijelaskan oleh Imam At-Tabari di situ, salah satu maknanya adalah kamu harus bekerja sesuai dengan target yang diinginkan oleh penciptamu. I'malu lillahi bima yurdihi min ta'atihi wa ada'i faraidihi. Artinya apa? Orang yang profesional itu akan bekerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Itu salah satu makna profesionalitas juga. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, begini caranya, targetnya ini, maka dia lakukan. Oh, berarti orang itu profesional dalam bekerja dan melakukan sesuatu yang diamanahi kepadanya. Kemudian yang lain, sebelum kita buka tanya jawab, ada yang menarik. Al-Quran ternyata memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada orang yang profesional dalam bekerja dan orang yang selalu bekerja dalam koridor kebaikan. Maka saya tampilkan di sini ada satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Yang merah itu. Apa ucapan kita ketika kita melihat seseorang melakukan kebaikan? Ketika seseorang itu kita sangat kagum dengan prestasi yang dia dapatkan. Apa yang harus kita ucapkan? Nah, Aisyah mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Idza a'jabaka husna amalim ri'in faqul." Jika kamu sekalian bangga, takjub, sangat respect terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, maka ucapkanlah. Apa yang diucapkan? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena ini diambil dari firman Allah itu. Ketika ada seorang melakukan kebaikan, dia gigih dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan, fakul, maka ucapkanlah i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Di sini tersimpan doa. Bekerjalah kamu sekalian, niscaya Allah akan menyaksikan langsung hasil pekerjaanmu itu. Begitu pula dengan Rasul dan orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir menjelaskan, bagaimana orang lain bisa melihat dan menikmati hasil kebaikan kita, padahal kita melakukan sesuatu yang terbaik itu tidak pamrih. Ternyata apa jawabannya dalam kita tafsir Al-Alusi? Orang kalau dia misalnya dicontohkan dalam tafsir itu melakukan satu pekerjaan,
yang positif lillahi ta'ala, dia optimalkan pekerjaannya itu, ternyata lambat laun hasilnya tidak hanya akan dinikmati oleh dirinya sendiri, orang lain pun juga akan menikmati langsung ataupun tidak langsung. Lalu Al-Alusi kemudian menjelaskan lagi dalam aspek ibadahnya. Kalau orang bangun tengah malam, dia sholat tahajud atau qiyamul lail, nggak cerita kepada orang lain, beda antara wajah orang yang suka ibadah dengan yang tidak suka ibadah. Fasayarallah wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, inti dari profesionalitas dalam usaha ini yang ingin saya sampaikan adalah ternyata salah satu faktor kesuksesan dalam bekerja itu adalah memiliki kecakapan terhadap sesuatu yang sedang dia geluti atau dia lakukan. Kalau dia profesional dalam melakukan sesuatu itu, maka kegigihan, keuletan atau istiqomah tadi menjadi penunjang karena orang profesional biasanya istiqomah. Orang yang profesional, target itu menjadi salah satu sasaran atau tujuan yang harus dicapai dengan cara-cara yang soleh. Seperti yang tadi kita sampaikan, makna atau pengertian dari soleh itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah kullu ya'malu ala syakilati. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan syakilati itu tabi'ati, tabiat, artinya dia perilaku atau kemampuan asli yang dia miliki. Itu makna lain dari tabi'ati ketika menjelaskan makna syakilati. Nah, sehingga kesimpulannya jamaah rahimakumullah bahwa ternyata yang namanya etos kerja adalah persoalan yang harus kita perhatikan untuk meraih sebuah kesuksesan dalam meniti karir, dalam berusaha, dalam melakukan pekerjaan yang masuk wilayah muamalah tadi itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dari spirit-spirit dan ajaran-ajaran Al-Quran maupun hadis yang telah menjelaskan kepada kita tentang aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Insya Allah mulai pertemuan yang akan datang, lalu kita akan masuk kepada masailnya, masalah-masalah fiqhiyahnya. Mungkin bisa kita awali dengan multi level marketingnya misalnya, atau sekarang sedang marak jual beli organ, bukan karena urusan yang bersifat darurah, tapi karena terlilit hutang ginjal dijual dan lain sebagainya. Itu kita ulas dalam perspektif tarjih tentunya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, yang pertama Ustaz, ini tentang hukumnya wanita bekerja berkarir. Kalau kita melihat mungkin di Saudi sana ketika Bapak Ibu Umroh atau Haji, hampir semua pedagang itu adalah laki-laki semuanya. Tapi di Indonesia ini banyak sekali kemudian perempuan yang juga berkarir, termasuk ketika Muhammadiyah mempunyai Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Monggo silakan Ustaz, hukumnya lebih lanjut. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan wanita karir atau hukum wanita bekerja, termasuk dia sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Secara normatif Surat An-Nisa ini menjawab bahwa bekerja itu tidak hanya harus atau hanya hak dari laki-laki, tetapi bekerja itu pun juga masuk bagian dari hak bahkan tanggung jawab dari wanita. Hanya persoalannya ketika seseorang itu bekerja padahal dia memiliki tugas utama atau memiliki keluarga, maka ada yang disebut dengan fiqhul aulawi, skala prioritas. Tapi prinsipnya kalau ditanyakan, boleh bekerja enggak? Boleh. Tapi bagaimana? Entah itu sifatnya izin, kalau Pak Yun itu menjelaskan, izin maknanya itu tidak harus seperti formalitas hitam di atas putih, tetapi di situ ada komunikasi.
Kemudian yang kedua tentu ketika dia tahu apa tugas pokoknya itu tidak terabaikan, dia bisa mengatur, maka apa yang dihasilkan oleh wanita itu merupakan sedekah terhadap keluarga maupun suaminya. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami itu ternyata dia bisa membantu. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan harta istrimu adalah milik istrimu. Maksudnya apa di sini? Apa yang menjadi tanggung jawab laki-laki itu ternyata dibantu oleh sang istri. Maka istri juga melakukan kebaikan. Dalam fikih keindonesiaan kemudian muncullah istilah harta gonogini. Salah satu maknanya di situ apa? Menghargai juga jerih payah seorang istri. Baik dia bekerja secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjaga hasil pekerjaan sang suami. Nah, jadi Quran mengatakan wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa itu. Lalu yang aspek yang lain tentu karena dia memiliki tanggung jawab, punya suami, maka nama baik di situ harus dipegang betul. Maka pergaulan harus diperhatikan. Sesuatu yang bisa memunculkan fitnah, bahkan jenis pekerjaannya pun juga harus selektif, tidak hanya sekedar diambil. Nah, jadi intinya boleh, tetapi norma-normanya harus kita jaga. Termasuk juga skala prioritas. Sebab sekarang banyak orang menjadi wanita karir, kemudian anak terlantarkan juga banyak. Bahkan kemudian sang anak lebih dekat dengan pembantu ketimbang ibu kandungnya sendiri. Nah, ini berarti sudah mengabaikan tugas pokok. Nah, belum lagi kalau kaitannya dengan bekerja pun juga kan tidak harus ke tempat lain. Ada ternyata wanita yang mampu bekerja lewat rumahnya sendiri dengan berbagai macam cara. Ada bisnis online, kemudian dia membuka toko atau warung di rumahnya dan lain sebagainya. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan wanita tidak boleh bekerja. Nggak ada. Jadi boleh, tetapi ada norma, skala prioritas, hal-hal yang harus kita jaga. Sehingga hasilnya pun juga akan bernilai ibadah. Sama. Jadi kalau pekerjaan itu bisa bernilai ibadah, ya salah satunya itu adalah jenis pekerjaannya, motifnya, dan seterusnya tadi itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan apakah sudah wahyu itu sudah turun, apa sudah ditemukan tambang emas, Ustaz? Ya. Kita mengenal istilah futurolog ya. Ya, saya tidak membandingkan antara Nabi dengan John Naisbitt, terlalu jauh dan bahkan tidak layak untuk dibandingkan. Tapi futurolognya seorang rasul itu adalah fiddarain, mampu menjawab persoalan yang tidak atau belum terjadi bahkan di lintas alam akhirat mampu dijelaskan. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Maka ketika Rasulullah bicara tentang tambang, tentang emas, perak, dinar, dirham dan lain sebagainya, itu secara umum. Tetapi dalam ulasannya, bagaimana cara orang mendapatkan emas? Kalau sekarang kita mengatakan, dengan cara tambang emas misalnya. Itu bagian dari ulasan cara. Tetapi hukum pangkalnya pokoknya itu sudah diulas oleh Nabi. Berapa ukurannya, gramnya sehingga orang itu menjadi wajib zakat. Lalu bagaimana cara dia mendapatkan? Al-Quran hanya memberikan makasabtum, sesuatu yang menjadi hasil pekerjaanmu. Apa hasil pekerjaan itu? Ada pekerjaan formal, ada informal, ada yang tambang dan lain sebagainya, masuk kategori makasabtum itu. Nah, sehingga kalau muncul pertanyaan apakah Nabi tahu? Saya yakin dengan hakul yakin Rasulullah mendapatkan informasi atau wahyu dari Allah. Maka poinnya dijelaskan tentang dinar dirham itu sendiri. Tetapi dalam perkembangannya kan mana dinar dirham itu tidak selalu berwujud benda. Karena dinar, kata zahab misalnya tidak selalu berwujud benda, tapi zahab itu bisa maknanya juga uang di situ. Sehingga diwujudkan dalam bentuk dinar, pecahannya, peraknya dirham. Jadi ada dinar, ada dirham itu. Kemudian terkait dengan sutra, ya. Itu produksi Arab atau bukan?
Ini harus diteliti betul, ini sababul wurud hadis yang menjelaskan tentang itu. Ini harus dicari betul informasinya. Tetapi Rasulullah lagi-lagi mendapatkan satu informasi wahyu bahwa dalam agama itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka kemudian hadzani haramani lirijali min ummati wal hillu linisaiha. Dua hal ini tidak boleh, haram bagi laki-laki dari kalangan umatku, yang ini boleh bagi wanita. Itu sudah mendapatkan informasi. Sekalipun yang memproduksi bukan Arab, ternyata orang Jawa misalnya. Ternyata jauh sebelumnya sudah ada informasi itu. Kemudian terkait dengan pernyataan tadi, amal soleh. Ya, amal soleh. Memang makna amal soleh secara terminologis itu, di situ pertama ada unsur iman di situ. Maka sebuah perbuatan itu dikatakan baik ketika dilakukan oleh orang lain. Secara terminologis tidak bisa dinamakan sebagai amal soleh. Tapi tadi kita lihat makna soleh itu apa saja ketercakupannya. Nah, karena itulah di antara makna dari soleh itu ada layak, bagus, efektif, memiliki dampak yang positif, kemudian cakap atau memiliki kompetensi itu. Dalam beberapa kajian-kajian dari ayat-ayat itu. Nah, adapun kekhawatiran, ya kalau nanti definisi dari ibadah am itu kullu amalul khair yuqsadu bihi wajhallah fahiyal ibadah. Lalu dicontohkan misalnya ada selamatan 7 hari kelahiran atau kematian dan lain sebagainya. Sudah 7 hari kematian yang itu saja sudah tidak benar. Apalagi kita kaji misalnya dari sejarah keyakinan orang Hindu Buddha. Maka saya kalau berdasarkan apa yang saya pahami, memang ada wilayah-wilayah budaya yang sebenarnya itu adopsi dari beberapa keyakinan di luar kita. Sehingga kalau dalam orang lain menyebut dengan sinkritisme agama dan lain sebagainya itu. Nah, maka tentu di situ dalam tanda kutip bahwa kebaikan seperti apa yang baik menurut agama yang tidak diharamkan. Nah, kalau ternyata dia justru melakukan sesuatu yang manfaatnya bagi orang banyak, sesuatu yang bermanfaat tidak kemudian identik disebut dengan soleh atau kebaikan. Sekarang saja saya yakin tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak memiliki manfaat. Paling tidak untuk segelintir orang. Prostitusi itu manfaatnya juga banyak bagi orang yang menjalankan. Iya kan? Untuk meraih kenikmatan buat dia, ya manfaat. Untuk konsumennya juga. Nah, untuk konsumennya, bahkan untuk pemerintah misalnya mendatangkan devisa untuk pemerintah daerah. Maka kalau mau menutup juga setengah hati misalnya. Kenapa? Karena putaran uang pada saat itu menjadi sangat besar. Nah, karena itulah baik tentu menurut standar agama. Itu yang menjadi ukuran Islam. Sehingga TBC itu ya jelas tidak baik, bukan bagian dari sesuatu yang saya sampaikan sebagai perbuatan baik yang diniati. Maka kalau saya membuat rumus di pelajaran fikih di kelas aliyah itu, saya mengatakan gini, kriteria baik. Sesuatu yang baik kalau dilakukan dengan niat yang negatif, hasilnya jelek, negatif. Sesuatu yang negatif tapi niatnya baik, tetap hasilnya negatif. Apalagi sesuatu yang negatif, niatnya sudah negatif, ya negatif murakkab. Maka sesuatu yang baik dalam agama kita, pekerjaannya itu baik menurut agama, motif atau niatnya baik, maka hasilnya baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.